Penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Okuli 23 Maret 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, bertobat agar tidak binasa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan Anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum Taurat titah yang keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu pagi hari ini yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca secara responsoria. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengar warta kita pada minggu pagi ini, warta Minggu Okuli 23 Maret 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum, anak lahir. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Romulus Aritonang, Ibu Priska Fani Borusilain SE, alamat di Jalan Abdul Malik, Perumahan De Hang Tua, Blok A21, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Afriandi Simamora, Ibu Gabriela Borusitanggang, alamat di Perum Janati Residence Jalan Singgalang 4, Bukit Barisan, Sektor Pengayoman. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 23 Maret 2025, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, keluarga Bapak Endi Wanto Parningotan Pasaribu, Ibu Elsaria Bortampu Bolon, beserta 2 orang anak, pindah dari HKBP Bukit Karmel, Resort Bukit Karmel Duri, alamat Jalan Sakinah nomor 12, Sektor Pengayoman. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Dr. Sugama Trisna Keryahenta Ginting, MKed PD SPPD, putra dari Bapak Dr. Suara Ginting, SPPD Pinasim, Ibu Ida Magdalena Borusi Bagariang, alamat Jalan Seirokan nomor 58 Medan, Jemaat GBKP Rungkun Kabanjahe, Kota Klasis Kabanjahe, dengan Dr. Jessica Astrid Kurie Borusiahan, putri dari Bapak Insinyur Sahat Siahaan, Ibu Elfrida Boruhutahayan, alamat Jalan Kuantan 5 nomor 7, Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Maret 2025 di HKBP Sudirman Jalan H. Musna nomor 8 Medan. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 23 Maret 2025 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Wira Okta Levi Silitonga, Ibu Santauli Boru Samosir, beserta seorang putri, alamat di Jalan Jatayu nomor 1D, Sektor Arengka, pindah ke HKBP Padang Bulan, Medan. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di rumah Gio dan Gabriela Simajuntak, keluarga R. Simajunta Inang L. Bursilalahi, yang diadakan pada hari Minggu 23 Maret 2025
pukul 16 WIB. Alamat Jalan Satyapuri nomor 38 Kelurahan Rejosari. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu kota. Yang kedua, calon sintua. Mulai minggu hari ini, tanggal 23 Maret 2025, sudah terpilih menjadi calon sintua di Gereja HKBP Pekanbaru dari sektor Labu Baru Timur. Bapak John Edi Siahan AMD, Kom, Ibu Suarti Ningsi Burpanjaitan, alamat di Jalan Arjuna nomor 21. Yang kedua, Bapak David Stonier Pandapotan Pakpahan ST, Ibu Mary Dumohar VW Borlumban Tobing, alamat di Jalan Flora nomor 9. Dari Padang Bulan 2, Bapak Hisar Lukman Pakpahan ST, Ibu Mirijati Jenung Borusitorus, alamat di Jalan Sidomulia 2, Gang Sidodame nomor 16. Yang ketiga, PHD Seksi AMA. Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja yang membawa lagu pujian Kor AMA Tiberias, vokal grup AMA sektor Bambu Kuning Tenayan, vokal grup Perhalado Perempuan. Diharapkan semua kaum AMA dari sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna hijau. Setelah selesai senam dilanjutkan ibadah dan seminar kesehatan dengan materi diabetes mellitus dan hipertensi. Pembicara Dr. Jeffrey Niki Perwira Pengaribuan SPPD. Seminar ini diselenggarakan oleh Seksi Kesehatan Diakoni HKBP Pekanbaru, Dr. Gigi Siti Clara, Dr. Louis Santi Silalahi, Ernawati Samosir, Desi Masita Tampubolon, Era Tampubolon bertempat di gereja. Diharapkan seluruh lansia yang ada di gereja kita untuk mengikuti seminar tersebut. Seksi Perempuan dan Diakonia. Salah satu program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru tahun 2025 yaitu mengunjungi jemaat kaum perempuan yang sakit menahun. Kegiatan ini bekerja sama dengan Seksi Diakoni Sosial Dewan Diakoni HKBP Pekanbaru. Akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 di sektor Pekanbaru Tonga dan sektor Pintu Angin Sukatrus, dimulai pukul 10 WIB. Pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 di sektor Rintis dan sektor Bambu Kuning Tenayan dimulai pukul 10 WIB. Yang keenam, tukar mimbar pengkhotbah Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 akan diadakan pertukaran mimbar pengkhotbah Seresot HKBP Pekanbaru. Berita TKX Saudi HKBP Pekanbaru. TKX Saudi membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2025 sampai dengan 2026. TKA 4 sampai 5 tahun, TKB 4 sampai 6 tahun, dan tempat penitipan anak atau TPA. TPA dimulai usia 2,5 tahun. Untuk bulan Januari sampai dengan April 2025 diskon 50%. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami. Pendaftaran terbuka mulai pukul 8 sampai 13 WIB dan dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 23 sampai dengan 29 Maret 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang sakit dalam pemulihan, sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran.
Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta kita, warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
kita nyanyikan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Horas, Amang Inang dan adik kami, iboto kami semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua dosa orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib ini? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa minggu terakhir ini kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dia menurunkan hujan berkat bagi kita semuanya. Dan dari tadi malam hingga pada pagi hari ini, hujan juga masih begitu deras ya. Dan kita semuanya mungkin tadi bergumul untuk datang ke gereja ini. Tapi puji Tuhan, kita semua dimenangkan
oleh iman kita, sehingga kita boleh mengikuti ibadah kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Luar biasa. Semuanya menunjukkan wajah yang ceria. Semuanya menunjukkan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan melalui ibadah, melalui nyanyian, melalui puji-pujian, melalui persembahan-persembahan yang kita berikan kepadanya. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan kita. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jika kita mengikuti berita-berita di media sosial, banyak itu sekarang kita lihat, atau kita mendengar melalui televisi atau radio, banyak sekarang bencana-bencana alam yang terjadi. Terlebih banjir bandang. Kita boleh melihat juga di daerah kita ini beberapa minggu yang lalu terjadi juga banjir ya. Ada juga angin puting beliung di beberapa tempat di negara kita. Ada juga terjadi gempa bumi di kampung kami, di Tarutung. Semua membuat kita menjadi cemas. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, ada saya ambil beberapa foto. Ini tentang bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa tempat di negara kita. Yang pertama ini adalah banjir banjir di Bekasi. Ini juga banjir yang sangat besar. Banjir yang telah menenggelamkan hampir sampai ke atap rumah. Coba kalau kita lihat ini, kita pasti merasa miris. Betapa banyaknya penderitaan yang mereka alami. Bukan hanya kehilangan harta benda, tapi mereka mungkin sampai saat ini masih dalam rasa khawatir karena curah hujan yang masih sangat tinggi. Ada lagi foto yang mau saya tunjukkan Amang Inang kepada kita. Ya, nah ini juga adalah banjir bandang yang terjadi di Parapat. Mungkin Amang Inang semua melihat bagaimana besarnya banjir bandang itu. Kalau kota Parapat itu, ini kan di kota ya, biasanya itu sangat indah, sangat bersih. Kita suka jalan-jalan di situ ya. Tapi kalau kita lihat ini dari mana datangnya air ini? Dari mana ini datangnya air ini hingga sampai bisa menenggelamkan jalan yang mulus seperti itu. Masuk ke toko-toko, ke rumah daripada warga yang ada di sana. Dan satu lagi, ada satu foto lagi. Nah ini di mana ini? Ini pasti kita tahu ya. Masa orang Pekanbaru nggak tahu ini? Ini adalah di daerah kita, ya, di Jalan Sudirman ujung lah ini, arah ujung sana ya. Banjirnya itu lihat Amang Inang luar biasa sekali. Dan kami juga pada saat itu ketika banjir ini terjadi, kami pergi ke satu tempat tapi bukan ke sini, ke Tampan. Tepatnya di HKBP Tampan. Kalau Amang Inang pernah ke sana, halaman itu kan luas sekali ya. Dan pada saat itu sampai selutut airnya, tingginya ya. Masuk ke dalam gereja kita itu sampai selutut juga. Dan disitulah berkeliaran yang namanya binatang-binatang yang bisa membuat kita jadi kena racun, ular. Ada juga kalajengking, berkeluaran lah itu semua. Pada saat kami mau mengambil foto, nampak kalajengkingnya. Waduh, kami bilang, ada juga ular pada saat itu, untung bisa langsung diatasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ada satu lagi fotonya, satu lagi, tadi udah satu ya, ada satu lagi. Ini juga banjir bandang pada tahun yang lalu. Ini di daerah Bakara, di Tapanuli juga ya.
dan juga ada juga di Humbang. Ada hotel di situ. Di depan hotel itu ada villa-villa yang bagus. Saya pernah membawa rombongan pelayan full timer dan keluarga mengikuti family gathering di sini. Sangat bagus tempatnya, luar biasa. Pemandangannya sangat indah. Ada gunung-gunung di situ. Tapi daerah ini juga ternyata dilanda oleh banjir bandang yang sangat besar sekali. Dan ketika banjir bandang itu terjadi, batu-batu yang sangat besar juga ya menimpa rumah-rumah penduduk dan banyak yang jadi korban. Sampai sekarang banyak korban yang belum ditemukan. Amang Inang semua, mungkin masih banyak lagi bencana-bencana yang terjadi di negara kita dalam bentuk yang lain. Di belahan bumi yang lain masih ada. Apa yang mau kita katakan? Ketika semua ini sudah terjadi, apakah kita mengatakan Tuhan sedang murka sekarang? Tuhan sedang marah kepada manusia yang menempati bumi ini? Atau ketika terjadi bencana di satu tempat, kita mengatakan penduduk daerah ini penuh dengan dosa. Pernahkah kita mengatakan seperti itu, Amang Inang? Mungkin ini karena semua perbuatan jahat dari penghuni kota ini. Mungkin Amang Inang masih mengingat jelas peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles. Yang menghabiskan rumah-rumah mewah, yang menghanguskan bangunan-bangunan yang sangat-sangat megah. Kerugiannya mencapai 2.000 triliun. Apa mau kita katakan juga? Apakah ada yang mengatakan ini karena dosa orang-orang yang tinggal di kota ini, yang sudah sangat jauh dari Tuhan kehidupannya, yang sudah melakukan banyak hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Karena pada saat itu ada pula ya, menjelang ada perhelatan besar di sana pada waktu itu ya, penyerahan penghargaan di dunia perfilman. Ada pula satu orang hostnya yang mengatakan dan seperti menghujat Tuhan ya. Apakah kita mau mengatakan ini karena dosa-dosa mereka semua? Dosa-dosa orang-orang yang mendiami tempat itu. Bapak Ibu, di dalam nats ini ada juga bencana yang terjadi. Apa itu? Ada orang-orang Galilea yang pergi ke bait suci di Yerusalem. Tiba-tiba datang Pilatus itu. Dia seorang penguasa di Judea. Dia ini sangat benci dengan orang Yahudi dan agama Yahudi. Kemudian dia membunuh orang-orang Galilea yang ada di bait suci itu. Darah orang-orang Galilea itu dicampurkannya dengan darah korban-korban persembahan mereka. Dan yang kedua, ada lagi peristiwa ketika tembok-tembok Siloam itu runtuh dan menimpa 18 orang yang ada di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada anggapan atau pandangan daripada orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa ketika terjadi seperti ini, mereka ada istilah teodisi katanya, penderitaan yang terjadi pada seseorang itu karena hukuman Tuhan. Itu pandangan orang Yahudi. Nah, melalui ajaran ini muncul pemahaman bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang saleh dan setia yang selalu mengikuti perintahnya. Sebaliknya akan mendatangkan hukum bagi orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Dengan pandangan ini tercipta pemahaman jika terjadi hal buruk kepada seseorang, itu dianggap sebagai hukuman Tuhan. Pandangan teodisi ini dapat membuat seseorang menghakimi orang lain. Nah, ini pandangan orang-orang Yahudi tentang
bencana-bencana yang terjadi, mereka memahami itu adalah karena perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Sama seperti orang Galilea ini yang masuk ke bait suci, mereka dibinasakan oleh Pilatus. Ini mungkin karena dosa dari orang-orang Galilea. Itu yang diberitakan oleh mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga ketika ada 18 orang tertimpa reruntuhan daripada Siloam. Mereka mengatakan bahwa itu adalah akibat dari orang-orang yang melakukan dosa. Yang tertimpa itu adalah orang-orang berdosa. Amang Inang, apakah karena kita mengatakan seperti itu? Ketika ada bencana kita mengatakan itu karena dosa mereka. Atau ketika ada peristiwa kematian seseorang yang agak janggal. Pernah Amang Inang mendengar ada satu keluarga dibunuh seperti itu ya. Dibakar hidup-hidup. Apakah ada orang yang langsung menjudge seperti itu? Itulah karena dosa mereka itu katanya. Seperti itulah kira-kira yang terjadi di dalam nats ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang yang sedang menemuinya. Mereka mau mengatakan ini orang Galilea yang terbunuh ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan sehingga mereka dihukum. Begitu juga yang tertimpa oleh tembok Siloam itu, mereka juga adalah orang-orang berdosa. Tetapi Amang Inang, Alkitab menentang pandangan teodisi ini. Penderitaan belum tentu akibat kesalahan atau dosa seseorang, ya. Faktanya Amang Inang, ada juga orang baik, ya, ada juga orang baik di dalam Alkitab itu. Dia juga mengalami penderitaan, dia juga mengalami yang namanya pencobaan. Tapi kalau kita lihat, dia ini adalah orang yang baik. Siapa itu? Contohnya adalah Ayub, ya. Ayub ini orang yang sangat baik. Orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Orang yang saleh. Tapi pada saat tertentu, dia juga diuji. Imannya itu juga diuji. Tapi kita lihat, ujian itu menjadi jalan bagi Ayub untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun teman-temannya kan bilang sama dia, Ayub, engkau jadi seperti ini. Anak-anakmu mati semuanya. Istrimu juga meninggalkan engkau karena engkau sakit-sakitan. Ini penyakitmu ini juga karena engkau berdosa katanya. Engkau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi Ayub tidak mengatakan demikian, bahwa Allah telah melakukan yang tidak baik kepada dirinya. Malah dia mengatakan, nunga tajalo natonggi sian debata da ikut jalo otado molo adong akan napait di paro ibana. Iya kan? Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Itu dia bilang, luar biasa. Jadi Alkitab menentang ajaran teodisi ini. Bukan karena dosanya seseorang menjadi sakit kusta. Penyakit kusta itu dulu bagi orang Yahudi adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Ini adalah penyakit karena dosa katanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang selalu menganggap dirinya lebih benar, lebih pintar, lebih kudus, lebih rohani dari orang lain. Sehingga mereka sering menghakimi orang lain. Ketika ada bencana, cepat-cepat mereka mengatakan, aka berdosa dui, maka nanasida gabe songoni tertimpa bencana katanya. Sakit sekali seperti itu ya Amang Inang. Seandainya kita pergi ke satu tempat yang mengalami banjir, kita memang membawa ke situ sumbangan-sumbangan. Tapi ketika kita mengatakan, ini karena dosa kalian ya katanya, menerima sumbangan itu pun berat hatinya, iya kan? Saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita,
Sebagaimana juga dikatakan di dalam nats ini, bertobatlah. Jangan hanya melihat dosa, kesalahan orang. Belum tentu kesalahan orang yang tertimpa reruntuhan Siloam itu lebih besar dari mereka ya warga-warga lainnya. Atau yang disebut di dalam nats ini, orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus itu bukan lebih besar mungkin dosa mereka dari orang Galilea yang lain. Tuhan mengajarkan kita, daripada kamu sibuk melihat dosa orang lain, mencampuri dosa orang lain, lebih baik engkau sekarang berdiam diri. Lihat kepada dirimu, apakah engkau juga adalah orang yang berdosa? Apakah dosamu mungkin lebih besar daripada mereka? Tuhan mengajari kita untuk melihat kepada diri kita. Unang tagonan mamereng tu diri ni halak ate. Sebinereng dosa ni halak. Jalagabi tubuh maanom muse penghakiman sian hita. Nats kita mengatakan dan topik minggu kita saat ini mengajarkan kita supaya kita bertobat, supaya kita tidak binasa. Tuhan mengatakan di sini, aku mengatakan dosa orang Galilea itu tidak lebih besar dari mereka. Tapi kalau engkau tidak bertobat, engkau akan binasa, katanya ya. Amang inang, ini bukan ancaman ya. Tapi ini adalah sebuah peringatan. Melalui apa yang terjadi sekarang ini kita juga diajari. Supaya kita bertobat juga. Ya mungkin yang terjadi saat ini di Parapat, banjir bandang di mana-mana, di tempat lain, mungkin ada juga di situ karena kesalahan manusia, iya kan? Kita sering dengar-dengar sekarang ini penebangan hutan itu sudah sangat luar biasa. Pohon-pohon itu tidak sanggup lagi menahan tanah. Sehingga ketika turun hujan yang cukup deras, maka tanah itu langsung longsor. Makanya selalu dikatakan, mari kita mencintai lingkungan kita. Saya bersyukur di kompleks gereja ini menjadi contoh penghijauan. Luar biasa ya. Tempat ini sangat cocok untuk menghirup udara segar, oksigen. Saya rasa sangat banyak di sini. Membuat kita jadi enak olahraga tiap pagi. Amang inang, bisa kok olahraga di sini ya. Ini bukan hanya tempat untuk pangulanago tiki, untuk berolahraga. Kami memang berolahraga juga di sini, jogging-jogging begitu ya, supaya kita sehat. Mumpung ada tempat seperti ini yang luar biasa, manfaatkan amang inang. Di sini kita bersama-sama saling mengenal satu dengan yang lain. Mari berikan waktunya, kalau tidak bisa setiap hari kan kerja. Datanglah pada akhir pekan, hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau hari Minggu sore-sore aja, nanti terlambat ya. Bisa sore di sini. Sangat indah sekali. Seandainya seperti ini hijaunya kota kita, bumi ini tidak akan ada kurasa lagi masalah-masalah banjir terlebih. Karena kita harus jujur, banjir ini kebanyakan adalah karena ulah manusia. Ya kan Amang Inang? Sampahnya di mana-mana. Walaupun pemerintah sudah mengatakan, cobalah supaya semuanya menjaga kebersihan. Ya Amang Inang, sudah ditata bagus taman-tamannya. Ya, di sini ada juga tertulis, jangan injak rumput katanya. Tapi masih ada juga yang injak rumput ya. Kalau di negara tetangga itu memang tidak bisa, langsung di-fine begitu. Jangan buang rokok sembarangan katanya. Di negara tetangga itu langsung di-fine kalau dia kedapatan merokok sembarangan. $300 Singapura begitu, 3 juta, iya kan? Lebih. Aku nanggung itu aka oleh-oleh ate. Amang inang ada di situ, tapi pernah saya lihat, jangan lewat dari situ ya. Itu tidak bisa injak rumput kita. Karena itu dipelihara. Rumput itu juga hidup. Emang itu rumput nan tulangmu, itu nado ate. Aduh, bagaimana ini tidak ada kesadaran. Jangan buang sampah sembarangannya. Ada tempat sampah di sana. Tapi dia bilang,
emang aku repot, ada kok petugas kebersihan di situ katanya ya. Tapi saya kagum, di gereja ini tidak ada lagi yang buang sampah. Dan sudah mulai sadar, itu bentuk kecintaan akan lingkungan. Amang Inang pernah enggak dengar cerita tentang susahnya orang Batak berubah mencintai kebersihan, keindahan. Ya, pernah ada satu keluarga jalan-jalan di kota lain di Jawa. Banyak kalian di sini orang Batak katanya. Oh lumayan lah. Oh gitu ya. Jadi rumahnya di mana ini? Ya ada ini, rumahnya ini ada di sini, ada di sana. Mereka diselang-selingi oleh warga-warga lain lah, suku yang lain. Ale murado boto onni inang isi halak Batak di son katanya. Hah, dari mana caranya? Oh, nanti lihat inang lah. Gimana perbedaannya gitu ya. Nanti coba kita lihat, ayo kita jalan gitu. Langsung boto non katanya, jalan mereka kan. Kemudian keluarga yang datang ini melihat, loh kok banyak kali di sini sampah, di depan rumah lagi katanya. Nanggui baheno dipudi supaya tidak nampak sampahnya. Suka kau melihat seperti itu? Oh tidaklah, maunya sampah itu di belakang. Ima tadana sada halak Batak nina kan. Bah itu hurip puro aka na sesuatu yang istimewa nina. Daw. Eta mamusi merdalan asa tadomu isi kahalak kita di son. Jalan lagi mereka ya. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka lihatlah di situ. Lah, kok jemuran ada di depan? Biasanya jemuran di belakang katanya ya. Loh, semuanya kain-kain menyambut kita. Dari kain you can see dan you cannot see katanya ya. Bah, apa ini? Kenapa ini? Mereka seperti ini. Itu tanda kedua itu. Halak kita deh katanya. Memang tersongon itu kan amang inang. Apalagi mau lolau hita tuluat ta. Dangi itu tersongon itu kan. Nang pe bidang dipudi. Aliang go dijolo. Say ido dipake inganan di pajomuran. Ate. Baru mesti napatuluhon. Eta mahita lau nena. Jalan lagi kita. Jalan lagi. Kemudian dilihat. Ih asing ate di teras naon. Adong pot. Ale dang marisi nena. Jala marisi bungana karing-karing nena kan. Apa ini? Ya ima tadana na patuluhon. Adong po na dang adong tanona. Manang mo adong tanona suasuanan na karing. Hidup segan mati tak mau nena. Itulah. Saya gabi kritikan mahita siani cerita-cerita ni akadongat dia teh. Yang mau menyampaikan kepada kita masih sangat susah kita untuk berubah dari hal-hal yang lama. Pola pikirnya masih seperti itu. Anak dohok boru niraja, masa anak niraja boru niraja membuat sampah masih seperti itu. Masalah anak boru niraja masih harus membersih-bersihkan lantai. Dan adong dope pakilalaan na. Aupe seorang pelayan do ate. Dakolan si tua padita pelayan. Molobinuati sampai. Itu tandanya kita juga melayani kan. Memberikan sesuatu yang baik. Untuk gereja kita kah? Untuk tempat lain kah? Orang Kristen itu harus menjadi contoh. Jika sekarang isu ekologi ini sedang muncul. Karena banyaknya musibah-musibah yang terjadi karena perbuatan manusia. Semua umat Tuhan, semua jemaat HKBP Pekanbaru terpanggil untuk semakin mencintai alam. Unang arong bemasa songon akan datai dayate. Amang inang, tindakan kecil itu sangat berarti. Kalau kita yang ada di sini mungkin ini 600 sampai 700 orang lah ya. Molo sudehita manuan hau ijolo ni jabuta. Manang moloso memungkinkan di tempat yang lain. Bayangkan, sehali 600 tubuh hau. Ini akan berdampak yang sangat baik untuk kota kita. Unang pola itor pikiri amang inang, jabunami, hami di apartemedo, dia baheno disi. Sungguh dia baheno tubuh hau disi. Ninnate. Pikirkan di mana yang bisa. Ketika aku pergi ke kantorku, tanah di situ sangat luas.
tidak ada dipakai. Besok saya bawa dulu pohon, ditanamnya di situ. Datang lagi yang lain seperti itu. Ngai pitor tubuh 700, luar biasa. Tuhan pun menjadi senang. Nggak bertobat be akar wason ninnate. Bertobatlah supaya engkau jangan binasa. Bisa jadi bumi ini akan binasa kalau manusia tidak bertobat. Pemanasan global katanya ya. Manusia terancam. Kalau semakin meleleh itu es di kutub utara selatan. Banyak kota-kota yang akan tenggelam ninnate. Bagaimana kita untuk mengantisipasi ini? Yesus memberikan peringatan kepada kita. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada kita juga, bertobatlah. Cintai lingkungan itu. Inang, jangan lagi bawa plastik-plastik dari pasar. Bawalah kantongan yang bisa di-recycle itu ya. Kalau ke pesta bolehlah bawa plastik. Ate. Boleh doh? Bisa. Bisa. Aleo tikotik pe. Asarong di nasida ate. Unang itur perjulu tu plastik kan. Hape nasing dang mangat dope. Boy do mabuat plastik. Alai jolo tabereng ma. Boy dope diau nin namatong. Unang sungon na biasay ate. Baik jotu son nin na. Tapi sudah tadi nang. Iya itu tadi untuk si Ucok katanya. Jadi ini untuk siapa lagi? Untuk si Butet katanya lagi. Satu lagi Inang katanya, apa lagi? Nangudang mapalastik ni natao, ninnate. Ini untuk Bapak si Ucok, tang doho tibana katanya. Bisa sih daripada lobi-lobi si panganoni ido na jolo ida. Supaya molo adong akan na lobi, baru pe masuk tuh plastik. Molo noaing somangat do pe nga masuk tuh plastik ate. Tapi bisa. Cuman kita lihat yang lain sudah makan belum. Ada lebih atau tidak. Unang do dihita tulu plastik. Di nasi dah kosong plastik. Nah ate. Kasihan. Amanginang. Plastik itu kurangi. Kalaupun ada plastik itu dikumpul saja. Sebentar lagi distrik mau membuat pengolahan sampah. Nanti gabe hepeng namai. Adong plastiki hepeng namai. Nang pesa kilo 2.000 sekilo. Bah. Iya ay sa tetek nautik doi ninnate. Molo saya manetek lam mangalat tapi. Ada berkilo-kilo nanti bisa itu beli sepatu baru ya. Kita kumpulin kalau belanja pun ya udah bawa itu kantongan yang dari kain ya. Unang mulai hulak terus adong gok sampana setiap hari itu artinya kita mengkurang mencintai lingkungan. Amang inang bertobatlah supaya tidak binasa. Jikapun ada kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang, baiklah itu membuat kita juga semakin antisipatiflah kita ya. Semakin mampu kita membenahi diri kita, membenahi lingkungan kita, sambil kita tetap menjaga. Jangan sampai kita menghakimi siapapun. Menghakimi orang yang sudah menderita, gabe marlopit-lopit haci nayate. Sudah kena banjir, hilang hartanya, ada lagi yang menghakimi. Waduh, sakit kali seperti itu. Sakitnya itu loh di sini, nasotardok nado tuhita ate. Jangan menghakimi lagi. Tapi mari kita lihat kepada diri kita. Tuhan aupe, sungguh dia au tutu. Eta na sampakku doi sejabu nami mabay mampet ma sude got nasida. Artinya saya ikut andil juga membuat mereka menjadi menderita. Tuhan, saya mohon ampun, maafkanlah saya. Jadikan saya berkat. Imana neng dohonon na tuhita amang inang. Bertobatlah supaya jangan binasa itu dikatakan. Bertobatlah kita semua. Untuk lingkungan kita bertobatlah kita supaya bumi ini tidak binasa. Supaya bisa nanti dinikmati anak cucu kita generasi berikutnya alam yang indah ini. Dan kita juga bertobatlah kembali kepada Tuhan ketika kita sempat menghakimi orang lain. Apalagi mereka yang kita rasa melakukan dosa-dosa yang besar. Bertobatlah. Jangan hanya melihat dosanya, lihat juga kepada diri kita. Apa dosaku Tuhan? Aku harus bertobat. Pertobatan itu berjalan secara kontinu.
bukan sekali-sekali. Tapi pertobatan yang di sini adalah pertobatan untuk seterusnya selama kita hidup. Sebab kita hidup adalah karena kemurahan Tuhan, karena itu syukurilah kesempatan ini. Dan yang terakhir dikatakan kepada kita, supaya hidup kita yang kita rasakan sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan ini, mari kita berbuah. Sebagaimana lanjutan dari nats ini, ya, pohon ara itu harus berbuah. Hidup kita ini harus berbuah. Apa buahnya? Tuhan menginginkan kita setelah pertobatan, kita berbuah, melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk alam ciptaan Tuhan yang sangat indah ini. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang telah menempatkan kami di bumi yang indah ini, penuh dengan sukacita dan berkat berkelimpahan. Tapi kami melihat begitu banyak bencana-bencana yang terjadi pada saat ini, di bumi ini, di rumah kami ini, tempat di mana kami tinggal menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Ada banjir, ada juga gempa bumi, ada juga tanah longsor, banjir bandang di berbagai tempat. Tuhan Yesus, ketika kami melihat semuanya, Engkau menggerakkan hati kami, supaya kami melihat kepada diri kami Tuhan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Dan jika karena bencana ini banyak korban yang telah berjatuhan. Semuanya ini atas sepengetahuan Tuhan. Dan kami tahu apa yang mereka alami ini adalah merupakan satu hal yang menggugah hati pikiran kami untuk semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami hidup dalam damai sejahtera di bumi di mana kami tinggal. Ketika ada bencana alam, ketika itu adalah karena ulah manusia, karena pengerusakan alam. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami bertobat, supaya kami melihat kepada diri kami. Mungkin banyak dari antara manusia yang telah merusak alam ciptaan Tuhan, sehingga terjadi banjir, terjadi bencana-bencana yang besar. Saat ini kami memohon kepadamu, ingatkan kami Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat, baik bagi saudara-saudara kami, baik bagi alam ciptaan Tuhan yang Engkau telah jadikan begitu indah bagi kami. Tuhan ajari kami untuk tidak menghakimi siapapun. Ketika terjadi bencana alam, banyak korban yang berjatuhan. Seperti di Galilea dan juga di Siloam itu. Banyak dari antara orang-orang Farisi yang mengatakan bencana itu terjadi karena dosa-dosa orang Galilea dan orang-orang yang ada di Siloam. Tapi Tuhan mengingatkan supaya kami tidak menghakimi. Karena dosa kami mungkin lebih besar dari dosa mereka yang tertimpa bencana. Tuhan mengajari kami untuk melihat kepada diri kami, bahwa kami adalah orang-orang yang perlu juga untuk bertobat, untuk memperbaharui diri. Pertobatan yang berlangsung sepanjang kehidupan kami. Dan Engkau mengajari kami untuk berbuah, menunjukkan kelakuan-kelakuan yang baik, tindakan-tindakan yang benar yang Tuhan ingini. Berkatilah seluruh jemaat ini, kuatkan mereka melakukan firman-Mu, ajari mereka untuk selalu hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat persekutuan yang indah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, Jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, harta milik aku semua. Nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.